Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul ibadah yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan, yaitu sholat. Kalau ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika sakit boleh tidak berpuasa, diganti di bulan yang lain. Orang yang tua rentah yang tidak sanggup berpuasa boleh tidak berpuasa bulan Ramadan, diganti bayar fidyah. Tetapi jamaah sekalian, yang namanya sholat dalam kondisi apapun tidak boleh kita tinggalkan. Ketika sakit tidak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tidak mampu, berbaring sholatnya. Baring tidak mampu, dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, kedipan mata. Kedipan mata tidak mampu, disolatkan. Ini menunjukkan pentingnya kewajiban solat setiap muslim. Tetapi kita jamaah sekalian begitu mudah meninggalkan solat, padahal ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali itu solat. Dalam berperang pun harus sholat, kondisi apapun harus sholat. Karena jamaah sekalian, sholat ini adalah sarana komunikasi langsung kepada Allah. Dalam hadis qudsi ini perkataan Rasulullah, maknanya dari Allah. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa la ibdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi fa idza qala
Ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu athna alayya abdi. Fa idza qala Maliki yaumiddin, qala Allahu majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa la ibdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la ibdi ma sa'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi solat menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abadi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan Maliki yaumiddin, qala Allahu, Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abadi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa la ibdi ma sa'ala, Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diri hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qul hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diri hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi ini menjelaskan kepada kita bahwa salat adalah sarana komunikasi langsung kepada Allah, bentuk cinta hamba kepada Allah. Itu senang berkomunikasi langsung kepada Allah. Jemaah sekalian, apakah mungkin dikatakan cinta kepada Allah ketika berkomunikasi kepada Allah setahun dua kali? Itu cinta yang dusta, cinta yang bebulak. Apakah mungkin dikatakan cinta kepada Allah kalau berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali? Itu dusta cintanya. Yang namanya cinta kepada Allah itu 5 kali minimal berkomunikasi kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam salat tahajud, sampai istrinya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga? Dosamu sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah, tetapi kau begitu semangat bangun sepertiga malam menangis kepada Allah. Apa kata baginda Rasulullah? Aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Inilah bentuk cinta yang sesungguhnya kepada Allah, senang berkomunikasi langsung kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita jalin hubungan kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan sampai sekali-kali cinta kita dusta. Ingat Allah sepekan sekali, setahun 2 kali. Apalagi jamaah sekalian, terkadang bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah itu berat solat subuh dan solat isya. Bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah berat melangkahkan kakinya ketika subuh dan solat isya. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i wa ya'lamuna ma fi ma atau huma law habwa, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina, tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Wa ya'lamuna ma fi ma atau huma law habwa, kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Kita begitu terlena, bahkan tidak subuh kesiangan. Itu bentuk kemunafikan sang hamba kepada Allah. Betapa banyak masjid-masjid ketika subuh 2-3 orang. Maka jamaah sekalian, mari perbanyak istighfar kepada Allah. Dosa itu menjadikan kita susah taat kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Insya Allah dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah, Allah beri kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali-kali dalam kondisi apapun kita meninggalkan salat. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.